Khun le kubu ana Baitul Wahdah longnya rumah sidra urang. Walaupun gata di dalam dunianya ada banyaknya isteri, ada banyaknya anak, ada banyaknya keluarga, family dan teman dan jiran dan sebagainya, yakinkanlah mereka itu hanya mengantarkan kamu hanya sebatas wate truk bak kubu, wate tatan truk gata alam kubu lamprut lon gata sidra wate pat geteh wate laki tolong. Maka hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah nebayang di dalam sebuah hadis bahwa kubur diseru dalam setiap hari kepada getanyo yang namanya yang mujak-jak di atas rung dunianyo. Ada 3 kali seruan. Malah satu hadis riwayat yang lain, innal qabra yunadi kulla yawm khamsa marrah, bahwa sungguh kubur dalam setiap hari menyeru mengingat kepada getanyo yang tak mujak-jak atas rung dunianyo 5 kali seruan. Yang pertama, kubu akan akan diseru kepada getanyo, ikun le kubu ana Baitul Zulmah, longnyo adalah rumah suput, longnyo rumah yang hana payot, longnyo rumah yaitu yang tiada lampu, yang tiada listrik. Maka fannawirni bisyolatil lail, maka gata tapu cahayalon tapu taranglong dengan gata melaksanakan salat malam. Apakah dengan salat malam yang namanya tahajud, adapun dengan salat-salat yang lain, artinya qiyamul lail, menghidupkan malam tatkala orang lain tidur, getayo tapudip malam dengan melaksanakan perintah Allah, baik itu yang namanya salat maupun dengan ibadah-ibadah lain. Nyo ke jalan untuk bisa menerangi di dalam alam kubur atau di dalam alam barzakh. Karena getayo urung mukmin hidup dalam dunianya nyo merupakan selalu ada ujian, selalu ada cobaan. Coba tak bayangkan dan tak renungkan bagi getanyo lebih-lebih getanyo tamu hidup saah-saahnya mempadum-padum tun ulikut dimna Allah nu ujo getanyo dengan negeri, yaitu dengan wabah penyakit, apakah yang namanya flu burung, apakah yang namanya penyakit flu babi, apakah yang namanya COVID. Ini adalah kata tamang di dalam tahun 2022 nyoka menjadi penyakit yang paling raih, malah ubat menjadi penyakit bagi orang yang memakan ataupun orang yang meminumnya ubat. Nyo yang kahana doh pikir ni hanya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ngeirfa, akan neangkat wabah penyakit yang membahayakan. Bukanlah satu wabah penyakit, malah ubatnya sudah menjadi penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Urusik kamu ya Allah Subhanahu wa taala pemulia. Itu yang kali yang pertama, yaitu yang kubu diseru, dihoi, dipingat getayo yang menjak-jak di atas rung dunia yang fananya. Ingat long rumah seput. Yang kedua di khun le kubu ana Baitul Wahdah, longnya rumah sidra urang. Walaupun gata di dalam dunianya ada banyaknya isteri, ada banyaknya anak, ada banyaknya keluarga, family dan teman dan jiran dan sebagainya, yakinkanlah mereka itu hanya mengantarkan kamu hanya sebatas wate truk bak kubu, wate tatan truk gata alam kubu lamprut lon gata sidra wate pat geteh wate laki tolong. Maka urung syik kamu yang Allah Subhanahu wa taala pemulia, maka bejit ke sidra wa getayo dalam alam kubur, faj'alil laka qira'atal Quran, maka terjadi bagi getanyo bejit ke orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Otakalan zamun-zamunnya, jangankan anak-anak getayo mungkin duca-duca, adapun keponakan getayo yang tidak bisa membaca Al-Quran, kadang-kadang orang tuanya sendiri yang tidak membaca Al-Quran. Bukti dan nyatanya wate tayu tes yaitu membaca Al-Quran ataupun tak tes tak baca yaitu doa-doa salat, nyo kadang-kadang hana doa pegah mengkengkeng cara baca, apalagi yang namanya baca Al-Quran. Dum semayang suruh semayang limang bahwa yang sabai-sabai baca nyo hana ruh. Urusi kamu ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tak jadikan Aceh dan tak jadikan keluarga gitu, keluarga yang mencintai Al-Quran, apalagi bagaimana tak jadikan Nanggro gitu, kabupaten gitu atau rumah gitu sendiri, yaitu menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran
jangankan mengamalkan Al-Quran sendiri, iaitu kita yang tidak membaca. Dan survei membuktikan banyak sekolah wataiteh anak gedayo ataupun fakultas universitas kadang-kadang tidak bisa mahasiswa sendiri membaca Al-Quran. Maka gelaran Serambi Mekah gedayo agak malai teh urung syik kamu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab khatib mengajak, mari jo anak tayo bak tempat-tempat berpendidikan agama baik sampai ke tanyo tidak bisa membaca Al-Quran. Tanyo orang beriman, tanyo umat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi nantinya di hari kiamat mengaku beliau selaku umat, bagaimana nantinya di hari kiamat bahwa Allah mengaku beliau sebagai hambanya. Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi SAW yang paling raya, malah Nabi sendiri merupakan Al-Quran yang berjalan. Al-Quran tersebut merupakan mukjizat yang dibangsakan kepada ilmiah, yaitu ilmu, mukjizat yang paling raya. Nyan getanyo hanajit tak baca tak akurat tu umat Nabi Muhammad, bagaimana nantinya di hari kiamat Nabi itu han ge aku getanyo selaku umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa getanyo. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya mengakui kita selaku umatnya. Yang ketiga, selalu kubur mengingatkan kepada getanyo bahwa ikun le kubur dalam setiap hari. Ana baitu turab, longnyo adalah rumah tanah, kan rumah buton, kan rumah yang cukup hebat, yang cukup indah lagi kata tempat dalam masalam dunia. Longnyo rumah tanah, bantai kata tanah, ini reng nun kata tanah, ini reng wi kata tanah, muyup kata tanah, diwatuh kata tanah, nyolong rumah tanah. Maka untuk tak jadikan Al-Quran, untuk tak jadikan kubu itu menjadi rumah yang paling nyaman untuk getanyo tak tinggalkan dang-dang kiamat, maka fahmil firash, tame permadani ataupun tame di kalam kubur. Tame ketika alam kubur permadaninya wahwa amalun salih, iaitu amal yang saleh. Benar amal yang saleh dalam dunia tu. Amal yang saleh secara umum adalah tapubut ubina perintah dan tajauhi ubina larangan. Tapubut suruh, tapujuh tegah larangan Allah hanta kerjakan, itu karuh dalam kategori orang-orang yang beramal yang saleh. Urung syik kamu yang Allah Subhanahu wa taala pemulia. Apalagi gedanyo takalan dan tarenungi gedanyo sendiri zaman-zaman yang gedanyo lewatinya, zaman yang paling rusak, zaman malah yang gure-gure pegah. Zaman ini adalah merupakan zaman fitnah, bermacam kemaksiatan, malah kan secara tertutup, kadang-kadang adalah secara kemaksiatan, maksiatnya secara terang-terangan, yaitu geteo kerjakan. Apalagi golomna di dalam sejarah konser tak jadikan di halaman masjid Baitur Rahman ataupun di masjid, di halaman masjid ursyik kamu ya Allah Subhanahu wa taala, hanya ba Allah geteo talaki keampunan, supaya Allah selalu mengampun dosa geteo. Ursyik kamu ya Allah Subhanahu wa taala pemulia. Kemudian yang terakhir, bahwa kubur selalu menyuruh kepada getayong supaya getayong menjeteh mengingat tayong hanatrip tamudip, boleh tamudip, wajib tamu mati, dang-dang mogule lang ruak tu kubu dipingat kepada getayong ana baitul afai long merupakan rumah ulia yang berbisa. Maka tame legata, yaitu penawarnya, putra penawarnya wahwa bismillahirrahmanirrahim, membanyakkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, dengan taruh mata tatkala orang-orang lain lelap daripada tidurnya, getanya merenungi, mengingat tamu hasabah rawatu dimna le lun dosa lun kerjakan uronyo, dan dimna le nikmat Allah taala yang lun geberi kulun oleh Allah Subhanahu wa taala, han setimpal lung mensyukur nikmat Allah yang geberi kulun, malah lun menjadi urang pembangkang terhadap Allah dengan mengerjakan dosa. Maka dengan taruh imata mengingat dosa roda, karena getanyo hana ta pegah roda
urang yang geleh daripada dosa, urang yang suci daripada dosa, atau dalam kata lain iaitu katanya maksum daripada dosa. Hana maka wajar tak katanya setiap oleh salat baik leta berangkat taduk tak istighfar tak layak keampunan ba Allah Subhanahu wa taala, karena katanya selalu mengerjakan dosa. Jangan menganggap diri katanya tidak berdosa. Maka orang yang paling jauh adalah orang yang bertobat daripada dosa. Orang yang paling celaka yang menganggap dirinya tidak ada dosa karena dia menganggap tobat itu tiada. Urusi kamu ya Allah Subhanahu wa taala pemulia. Maka sebagaimana kubur itu merupakan yaitu tempat ulia yang berbisa, maka tamai penawarnya banyak-banyakkanlah membaca bismillahirrahmanirrahim selama bukan ba'bud yang haram, bukan bak tempat yang haram, dan selama bismillah itu bukan ada sesuatu yang ada permulaan kan, yang ada permulaannya, maka mulalah dengan kalimah bismillah sehingga keberkahan akan datang di dalam setiap aktivitas katanya. Urusi kamu ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala malam katanya selalu mengingat diri roda dan mengingat iaitu kepada anak-anak roda dan kepada keluarga roda daripada temakut ke Allah, temakut daripada api neraka, sehingga bercucuran air matanya menjadi penawar di dalam alam kubur daripada yaitu ulia yang berbisa. Yang terakhir, kubur dikeung ana betu soal mungkar wa nakir. Longnya rumah tempat kita mayang mungkar ngan nakir. Sebelum truk mungkar ngan nakir ada datang malaikat ruman, yang malaikat tersebut yaitu gepedeh rupa yang paling buruk sehingga katanya tak usai, malah malaikat menjawab hana pegata tak usai lun, karena gata lama salam dunia cukup cinta dan cukup galak putra. Itulah longnya amal buruk gata, amal keburukan gata di dalam dunia pepasai uronyo wate gata taluk lam ru ta uselong brojih lam dunia cukup cinta deh kulung. Maka perbanyakkanlah di dalam luang dunianya faaksir ala wahri qaula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela takun lam dunianya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah akan melepaskan daripada 5 macam azab kubur tersebut, dan katanya hidup dalam dunianya selalu hati-hati, dan di dalam kehati-hatiannya katanya tak tingkatkan tamita ilmu sehingga mutamah-temah katanya temakut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam mengarungi kehidupannya merempok yaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala, han merempok murkanya Allah, wateka merempok ridanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi deh ga aku katanya selaku umat. Mudah-mudahan itulah menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Nong matang yang dapat kamu sampaikan. Mudah-mudahan bejekeh baharunangan bagi kamu sendiri. Mohon kiranya bagi kaum muslimin sedang solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.